Kondisi lahan di sini sangat bagus Pak kalau untuk tanaman semangka. Ya. Ya salah satunya itu dan hasilnya juga bisa dibilang menjanjikan lah gitu kan. Bisa berhasil. Ya, ini semangka merah Pak, ini bisa jadi motor merah Pak ini. Waduh. Hasil semangka. Waduh, luar biasa, belum ada platnya lagi. Jadi hasil semangka merah mendapatkan motor merah. Indah banget nih. Mas, Apa aromanya dalam tuh? Aroma terapi? itu memang ada yang dibeli Pak umpannya itu umpang dari petrogenol itu. Petrogenol disimpan di sini Pak. Itu apa namanya itu? Yang pengorek telinga itu kan, maka dia masuk dari sini nanti nggak bisa keluar. Berat Pak. Harganya itu terlalu tinggi. Maka harapan kami itu kalau bisa khususnya di SP6B inilah dibantulah kalau memang dari pihak pemerintah atau pihak pertanian itu datangkan pupuk subsidi khusus untuk SP6B ini. Oke, Sobat Survivor, selamat siang dari Kalimantan Utara. Kembali kita meliput dari SP6B. Masih ditemani oleh Pak Joko untuk melihat kehidupan warga transmigrasi di SP6B. Sering kita sampaikan bahwa pemukiman transmigrasi di lokasi ini memang dari segi jalan masih penuh tantangan. Namun begitu semangat bertani mereka ini luar biasa ini. Terlihat di sini sudah ada DGW masuk, satu produk pertanian masuk untuk mempromosikan produk-produk pembersih hama maupun juga gulma dan hama pengganggu lainnya. Kita jalan-jalan, entah ini kita tujuannya kemana nih oleh Pak Joko ini. Pak siapa? Pak Haryadi. Ini rumahnya Pak Haryadi, Sobat Survivor. Wah, rumah transmigrasi 4 tahun sudah ada sarang burungnya nih. Kita jalan-jalan dulu sini. Assalamualaikum. Wah, adem banget di sini Bu. Sudah ada terasnya, ada sarang burungnya. Halo adik. Ini yang perlu dicontohin. Nah, sepertinya setelah kandang ayam nanti ada kandang burung juga kayaknya Pak Joko ini ya. Kandang bebek, kandang kambing. Sudah ada kandang kambingnya, tinggal kandang. Ada terpikir Pak? Ada. Lengkap nanti kandang dalam lokasinya. Segala aspek yang kira-kira Menguntungkan harus harus dimanfaatkan. dimanfaatkan. Apalagi lahan masih banyak yang bisa dimanfaatkan Pak ya. Iya. Kita boleh ke samping dulu Pak. Ini tanaman ini kurang lebih seperti Pak Joko ya. Kalau Pak Haryadi dari mana Pak Haryadi? Dari Sulawesi. Oh dari Sulawesi. Luar biasa. Wah ini tanaman-tanaman jangka panjangnya sudah mulai berbuah ya. Ini ada sawonya, ada mangga. Sini ada apa lagi? Ini Ada nangka. Nangka yang cukup lebat ya. Waduh. lihat belakang. Dan lihat belakang, mencari sesuatu yang bisa dibeli, dipanen. Nah ini kita apa namanya ini terciduk sama pemilik lahannya nih Sobat Survivor. Jalan-jalan Pak. Rival Pak dari Asian Survivor, diajak sama Pak Joko jalan-jalan lihat tanamannya Pak Haryadi katanya. Iya Pak. Sama-sama ikut trans kemarin Pak atau trans lokal Pak? Trans lokal Pak. Sudah berapa 4 tahun itu Pak ya? Ya 4 tahun menjelang 5 tahun. Menjelang 5 tahun. Karena kami itu di penempatan 2018. 2018. Kalau Pak Joko sendiri 2019 ya. Kalau kita lihat lahannya Pak Haryadi sini nih sudah ditanggul. Ini secara manual kah atau gimana Pak? Ada bantuan kah kemarin? Ya kalau kemarin sih ada program cetak sawah Pak. Oh gitu, untuk lokasi ini? Untuk lokasi ini, tapi yang namanya cetak sawah itu hasilnya nggak maksimal. Jadi kita itu harus membenahi ulang Pak. Dibenahi ulang? Iya, ya dibenahi, diservis ulang. Nggak maksimalnya di mana Pak? Ya itu sih apa namanya ya? Kalau mau dibilang tanggul, bukan juga kayak tumpukan tanah aja gitu. Nggak bisa di ini. Air masih melompat ya. Air masih melompat terus
dia itu berongga jadi air itu masuk juga. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Baik Sobat Survivor, bersama Pak Haryadi di sini. Ini salah satu Hah? sebagian obat yang di spanduk ini Pak, yang Ya. dipromosikan dari perusahaan DGW ini Pak. Ya. Produk-produk pertanian untuk digunakan ya. Dan ini yang paling nggak asing itu dangke ya, untuk apa? Mencegah ulat ya. Ya. Jenis berbagai jenis tanaman. Ya. Tapi karena saya tidak terafiliasi dengan produknya, jadi kita nggak usah promosikan. Kita lihat tanamannya Pak Haryadi. Asalnya kemarin dari mana Pak? Sulawesi ya? Kalau saya sih asli Sulawesi Pak, cuma sudah lama tinggal di SP2 ini. SP2 ya, sudah lama bermukim di sini ya. Iya. Terus saya bawa anak SP2 juga nih di belakang nih. SP2 Mas. Iya. Di mana? Oh, Kampung Tato. Nah, ini Sobat Survivor, ini gimana nih Pak? Kalau dari pertumbuhan dari semangkanya gimana kalau menurut Bapak ini sudah sesuai dengan Kalau menurut saya sih Ekspektasi ini kan? masih sekitar 70% ya Pak Joko ya. Kurang ini. Kurang Kurang apa? maksimal sih. Ya, kurang maksimal. Kenapa Mungkin bisa begitu Pak? mungkin faktor cuaca kemarin kurang ini, kurang stabil. Kurang stabil. Ya, kadang Ini Pak Haryadi mungkin bisa mewakili warga nih SP6B. Kenapa lebih memilih tanaman semangka? Apakah karena sudah mengikuti yang sudah berhasil atau juga karena kondisi lahan yang memang bagus untuk SP6B untuk tanaman semangka? kondisi lahan di sini sangat bagus Pak kalau untuk tanaman semangka. Iya. Ya, salah satunya itu, dan hasilnya juga bisa dibilang menjanjikan lah gitu kan. Cepat panennya, Cepat panennya hasilnya ya, besar juga gitu ya. ya besar. Soal pembeli, Kalau soal pembeli di sini Pak, bakul itu jangan diragukan pokoknya. malah rebutan ya. Ya malah rebutan Pak itu. Hmm. Baik, Sobat Survivor, kita lihat di sini. Nah, ini karena panas banget ya, sampai layu ini Ini dari lemahnya Pak ini. tanahnya ya. Ini lemah yang seharusnya sih nggak bisa ditanami, cuma Dipaksakan. sayang kalau nggak ditanami. Ya kayak gini rumput aja nggak mau tumbuh. Ya, Ini karena tambah unsur. ya. Iya. Baik. Kalau Pak Haryadi sudah berapa kali panen, Pak? Kalau panennya itu sih sudah 2 kali Pak. Sudah 2 kali dan dua-duanya kali. berhasil, Pak ya. Alhamdulillah. Semoga yang ketiga kalinya juga jauh lebih besar lagi hasilnya. Amin, amin. Harapan kita itu Pak. Sudah 3 kali. Berarti sebelum-sebelumnya belajar dari siapa, Pak? Apakah sesama warga di sini atau memang sudah menguasai dari SP2 kemarin untuk bertanam semangka? Kalau dari SP2 kemarin sih saya itu masih nol Pak kalau Semangka. semangka ini. Cuma saya itu kemarin minta tolong sama salah satu senior penanam semangka yang Pak memang Tarji. dia berbidang di hortikultura itu kan, Pak Tarja tuh. Pak Tarji. Oke. Jadi ini kita melihat dulu nih, memang sangat bagus lahannya. Sejauh mana upaya Pak Haryadi? Apakah semuanya ini menggunakan modal pribadi atau menggunakan bantuan bank atau seperti apa sehingga lahannya bisa sebagus ini kemarin, Pak? Ya modal pribadi Pak, modal pribadi hasil dari nelayan gitu kan. Oh gitu. Sebenarnya saya aslinya itu dulunya nelayan Pak. Nelayan ya. Ya makanya pernah ada salah satu teman YouTuber juga masuk sini ngonten Hah? yang kasih nama itu dari nelayan menjadi petani. Oh iya iya iya. Jadi perubahan profesi itu dampaknya cukup signifikan Pak ya dari segi pendapatan. Iya betul Pak. Luar biasa. Usia berapa sekarang Pak Haryadi? Ini usia 25-an Pak. Enggak, usia Pak Haryadi sendiri? Oh usia saya? Oh iya, oh saya kira usia tanamannya Pak. Usia saya sudah 35-an Pak. Masih sangat muda ya. Masih dianggap sebagai petani milenial. Ya. Bisa menggarap lahan sebagus ini di lokasi ini Sobat Survivor. Memang panas banget di sini pada siang hari. Dan tempat berteduh itu selalu disiapkan di jarak sekitar 100 meter dari rumah, itu pasti ada pondok di sana Pak ya. Semangka sekarang kurang maksimal luar biasa. pertumbuhannya. Ngerem itu dia lebih pendek ini. Mungkin faktor cuaca Pak. Kalau dulu kan sampai segini jarak ruas itu kan. 1 jengkal. Ya, biasanya 25 udah di situ dia. Ini sekarang udah umur 25 kok masih pendek. masih pendek gini. Tapi ya disyukuri aja Pak, kita ini cuma berusaha dan berdoa kan. Mudah-mudahan kita ini dikasih kesehatan, tanamannya juga bisa berhasil. Amin. Ya. Luar biasa. Berapa banyak benih ditebar kemarin Pak untuk di lokasi ini? Kalau untuk benih sih ini sekitaran 10 pack Pak. 10 pack ya? Ya. Jadi sekitar 2 atau 3 jutaan ya? 10 pack.
10 pack itu 2 jutaan. 2 jutaan, 2,5 jutaan. Iya. Oke, baik Sobat Survivor. Jadi ditanami semua sampai di batas lahan Pak Haryadi atau masih ada sisa ke belakang Pak lahannya? Masih sisa Pak. Kalau perkiraan saya sih yang saya tanami ini kurang lebih 0,7 Pak. Kita bisa ke belakang lagi Pak? 0,75. Heeh. Jadi sepanjang pinggirannya sudah ditanamin kelapa sama buah-buahan seperti rambutan yang sudah siap berbuah juga, mungkin dalam sudah mulai berbuah dan mungkin dalam 1 bulan. 1 bulan ke depan sudah mulai bisa dipanen ini. Ya. Malah pendek berbuah, yang tinggi ini malah tidak berbuah Pak. Mungkin dia faktor karena sering dipangkas. Sering dipangkas. Ganggu dia. Iya. Punya Malah- aku tuh iya. Kurang ini. Awalnya Nggak berbuah. ini bunga dia enggak. Iya. Kurang maksimal. Ini aja punya Pak Dadi kurang maksimal juga karena bahkan dia tuh kemarin dibongkar kan lahan ini. Berarti merata karena faktor cuaca. Nggak tahu kalau tanamannya Pak Joko ini mungkin agak mending karena agak belakangan. Ya, Kita belum bisa ini. karena saya dengar juga punya Pak Tekno juga kurang maksimal bilangnya. Ini yang lahan baru ya. Ya, yang lahan baru ini. Ini nggak diragukan kalau yang lahan baru Pak. Di lahan Pak Haryadi ini Sobat Survivor bisa dilihat begitu cantik, begitu bagus dan begitu tertata. Nah, kali ini kita mau nanyakan tentang tantangan beliau. Tadi sempat membisikkan ini kendalanya itu di pupuk ya Pak ya. Ya, pupuk Mas. Pupuk itu susahnya gimana? Maksudnya untuk mendapatkannya ataukah karena tidak masuk ke Tanjung Selor atau seperti apa? Maksudnya kendalanya di situ. Kalau pupuk sih kalau di toko-toko pertanian Pak ada. Tapi kita petani di sini kan kalau membeli pupuk itu yang non subsidi itu Pak berat Pak. Harganya itu terlalu tinggi. Iya. Maka harapan kami itu kalau bisa khususnya di SP6B inilah dibantulah kalau memang dari pihak pemerintah atau pihak pertanian itu datangkan pupuk subsidi khusus untuk SP6B ini. Kalau melihat di SP-SP lain dapat nggak bantuan sejenis? Malah kalau di SP2 yang saya lihat kemarin itu ada yang dapat pupuk, mulsa, bibit, tinggal tanam gitu Pak. Bahkan kalau kita pikir segi hasil dan panen itu besar SP6B ini. Iya. Iya. Semoga lah ya menjadi perhatian serius karena kalau panen ini biasanya yang diundang itu dari dinas terkait Pak ya untuk melihat bagaimana keberhasilannya gitu Ya ya. biasanya Pak. Baik Sobat Survivor, jadi itu merupakan salah satu masukan dari Pak Haryadi terkait supaya bisa lebih berhasil di sini. Jadi ada salah satu yang sedang dilihat sama Pak Joko itu yaitu bagaimana menjebak lalat buah, yaitu membuat jebakan seperti itu. Iya dong, perlu ditiru hal-hal yang dirasa perlu gitu ya. Dirasa Dapat baik. Pak di alat buah ada. Apa aromanya dalam tuh? Aroma terapi? Itu memang ada yang dibeli Pak umpannya itu umpang dari Petrogenol itu. Petrogenol disimpan di sini Pak. Itu apa namanya itu? Yang pengorek telinga itu kan, maka dia masuk dari sini nanti nggak bisa keluar. Hanya masuk ke air. Ah. Masuk. Ya harus kreatif Pak. Iya. Mengirit apa? Insek. Ya. Insektisida. Iya. Baik, kalau soal banjir di sini masih masukkah seperti yang Bapak sampaikan tadi atau seperti apa? Kalau untuk saat ini alhamdulillah udah enggak Pak. Untuk lahannya Pak Haryadi? Ya untuk lahan sebenarnya sebagian sih Pak, bukan cuma untuk lahan saya karena tanggul blok udah dikerjakan. Iya. Tanggul penangkis itu. Oke. Makanya kalau menurut saya sih sudah kurang lebih 70% berkurangnya air itu ke lokasi tanaman semangga saya ini. Baik. Sudah 70%. Bagaimana dengan lahan-lahan warga ini yang masih bongkor nih? Masih ada potensi nggak banjir sehingga nggak digarap gitu? Kalau menurut saya sih tidak ada sudah Pak. Tinggal dari kemauan warganya aja. Iya, tinggal kemauannya warganya aja. Baiklah kalau begitu. Baik. Itu juga salah satu tempat hama Pak bagi kami yang bertani di sini Pak. Sarang hama itu monyetnya Sebenarnya itu. itu potensi juga loh Pak, karena Bapak lahan sudah bersih, Bapak bisa bersihkan untuk tanaman-tanaman lain seperti jagung atau apa gitu. Pak nggak bisa Pak, monyetnya Pak di sini. Apalagi lahan di sini banyak yang bongkor Pak. Baiklah kalau begitu. Tambah ekstra kalau Iya. kita mau tanam jagung. Harus ekstra ya.
Soalnya monyet itu sakit perut kalau nggak makan jagung gitu. Sampai ngiler deh. Iya. Baik, Sobat Survivor, itu mungkin cerita di lahan milik Pak Haryadi yang tercatat sebagai salah satu warga translokal di sini yang juga memberikan contoh teladan yang baik terkait bagaimana pengelolaan lahannya. Bisa dilihat di sebelah lahan Pak Haryadi itu masih bongkor, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa lahannya itu menjadi salah satu penyebab hama, karena di sana bersarang monyet dan jenis hama-hama tikus lainnya. Dan sebelah sini ada lahan Pak siapa yang sebelah sini, Pak? Pak Mul. Pak Mul, dan juga sebelah sananya lagi ada Pak siapa? Pak Mul juga. Pak Mul juga. Tapi dia nanam semangka ini kerjasama dengan Pak Sutarji. Sutarji, baik. Ayo, monggo Pak, kita sambil jalan lagi. Yang hebat dari Pak Haryadi di sini, di usianya yang masih muda tapi sudah punya pendapatan pasif dari sarang burung. Jadi risikonya tiap malam harus dengar suara burung bunyi-bunyi, Pak ya. Iya betul, Pak. Tapi nggak terlalu berdampak sih kalau menurut saya. Cukup Iya enggak. bagus. Itu dari awal-awalnya aja, Pak. Kalau udah Awal-awal aja kebiasaan. biasanya agak bising gitu ya. Iya, tapi kalau udah kebiasaan enggak juga sudah, Pak, udah. Apalagi udah merasakan hasilnya. Waduh. Soalnya hasilnya tuh biasanya lebih bising tuh, Pak. Iya. Oke. Baik, Sobat Survivor, dari lahan Pak Haryadi kita lihat lahannya sudah sangat bagus. Walaupun belum semua bisa seberuntung Pak Haryadi di pemukiman ini, Sobat Survivor. Ada kendala. Banyak yang Amin, harapan kita itu, Pak Joko. masih terkendala. Masih unat kah? Sudah. Ya, apa? Iya. Lagi masih bisa menghasilkan tanam. Oke Pak Haryadi, terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Iya, Pak. Kita hari ini agendanya mengecek lokasi yang membutuhkan penanggulan. Jadi besok beko, kalau tidak ada kendala, besok sudah masuk bekonya. Hari Jumat, Pak. Iya. Ya, pagi. Alhamdulillah. Ya, rencana kan sore ini kita mau ke Tanjung. Untuk menjemput alat. Sekaligus juga mendiskusikan waduh, Minum dulu, Pak. ngumbel meneh. Ini mendiskusikan Wong Bugis tapi iso bahasa Jawa. campur-campur saya, Pak. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, semoga semua dilancarkan Pak ya, upaya kita supaya Amin amin ya Rabbal. tidak ada lagi lahan-lahan bongkor seperti ini nih. Ini Ya, benar harapan ini, Pak. kita sih seperti itu, Pak. Karena itu berdampak sama yang tinggal Pak ya. Iya, betul, Pak. Baiklah, nah, kita dapat suguhan istimewa dari Ibu Haryadi ini berupa kopi seperti biasa. Ini untuk motivasi yang lain. Motivasi yang lain ya. Bahwa anak muda pun bisa berhasil. Ya, ini semangka merah, Pak. Ini bisa jadi motor merah, Pak, ini. Waduh. Makanya. Hasil semua. Tak bungkus ya. Waduh, luar biasa, belum ada platnya lagi. Jadi hasil semangka merah mendapatkan motor merah. Indah banget nih. Simbolis merah kan? Sini, Mas. Luar biasa. Baik Sobat Survivor, demikian konten kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Sini Om. Nah, kalau Jarle ini nanti bantu di nanti asisten operator nanti. Yang dibutuhkan operator, nah dia siap. Siapa, Pak? Ini yang sebelah ini. Dia punya keunikan Pak, boleh kasih lihat tangannya ini. Hebat kan?